Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali dan akan membahas sebuah tema, yakni kelemah lembutan dan kasih sayang terhadap anak. Siapa sih yang tidak menginginkan kehadiran seorang anak? Saya yakin bahwa setiap manusia pasti menginginkan lahirnya anak dari sebuah keluarga kecil yang telah terikat oleh akad. Hadirnya anak dalam sebuah keluarga tentu memberikan kesan yang berbeda, apalagi kehadiran seorang anak yang telah dinanti dalam sebuah keluarga dengan waktu yang cukup lama. Sahabat-sahabatku, kehadiran anak solih solihah dalam sebuah keluarga menjadikan pelestarian pahala bagi kedua orang tuanya. Apabila kedua orang tua telah tiada, maka anak solih solihah lah yang melanjutkan pahala mereka. Masya Allah, betapa bahagianya di dalam keluarga yang dihiasi oleh tawa, canda anak yang solih solihah. Anak merupakan anugerah sekaligus amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang tua untuk dibina, dididik, dan juga dipelihara, sehingga orang tua dapat menjadikan dan juga menciptakan anak yang berkualitas serta memiliki ketahanan hidup yang menjadi bekal kehidupannya di masa yang akan datang. Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa seorang anak terlahir dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Melalui hadis di atas dapat dipahami bahwa seorang anak memang terlahir dalam keadaan fitrah, memiliki sifat pembawaan sejak lahir. Namun dalam proses perkembangannya tentu seorang anak tetap membutuhkan bimbingan dan juga pembelajaran khususnya dari orang tua. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, anak bukanlah semacam cek kosong yang orang tuanya dengan bebas mengisinya tanpa batas. Namun anak merupakan sebuah titipan atau amanah yang nantinya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai lampiran pertanggungjawaban. Memang menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Setiap orang tua pasti menginginkan yang terbaik bagi anak-anaknya. Orang tua menyisihkan segala hal untuk masa depan anak-anaknya, baik berupa tenaga, pikiran, waktu, bahkan finansialnya. Saat ini perkembangan zaman terus-menerus mempengaruhi kehidupan umat manusia, termasuk perkembangan anak-anak. Bukan lagi kehidupan nyata yang ada di sekitar anak, akan tetapi lingkungan atau dunia maya juga turut mempengaruhi perkembangan anak. Oleh karena itu, orang tua juga harus tetap memprioritaskan perhatian mereka untuk tetap mengawasi bagaimana lingkungan pergaulannya. Orang tua jugalah yang harus menyaring informasi-informasi yang didapatkan oleh anak. Segala upaya yang dilakukan orang tua tak jarang tetap menimbulkan perbedaan antara orang tua dan anak. Salah satu contohnya ketika orang tua menghadapi anak remaja. Anak remaja selalu saja ingin membantah keinginan orang tua ataupun perintah orang tua. Jika kita melihat karakteristik remaja di mana seorang remaja membutuhkan pengakuan dari teman sebayanya. Seorang remaja juga ingin mengikuti perkembangan zaman yang tentu nanti tidak ingin ketinggalan dari kelompok bermainnya. Oleh karena itu, apabila orang tua tidak memahami karakteristik remaja dan juga tidak memberikan pemahaman kepada mereka, tentu yang terjadi adalah permasalahan antara orang tua dan juga anak. Lain halnya orang tua yang menghadapi anak-anak usia dini.
Karakteristik anak usia dini salah satunya adalah rasa ingin tahu yang besar, tentu akan membuat mereka bereksplorasi dengan hal-hal baru yang ada di lingkungannya. Salah satu contohnya ialah misalkan ketika seorang ibu ataupun seorang ayah yang sedang melakukan pekerjaannya di dalam rumah, kesibukannya yang banyak sekali, akan tetapi anak yang ingin mencoba eksplor dengan hal-hal baru yang ada di lingkungan mereka tidak sengaja menumpahkan gelas yang berada di sebelah ibunya. Apabila orang tua tidak sabar dalam menghadapi perilaku anak, maka yang terjadi adalah orang tua pasti akan memarahi anak-anaknya. Oleh karena itu, mengetahui arti penting kehadiran anak tentu akan menambah wawasan orang tua untuk selalu menyayangi dan juga memperhatikan anak. Karena pada dasarnya anak merupakan titipan atau amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran surat At-Taghabun ayat 14-15, di situ dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan kepada setiap orang yang beriman agar selalu memaafkan dan juga tidak memarahi anak-anaknya. Bersabarlah ketika menghadapi perilaku mereka. Sesungguhnya anak-anakmu merupakan cobaan bagimu dan pahala yang amat besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, agama Islam telah memerintahkan kepada siapa saja yang memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan dan juga mendidik anak, khususnya orang tua, untuk senantiasa menghiasi akhlaknya dengan akhlak yang baik, perilaku yang lemah lembut, dan juga kasih sayang. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 159, Allah menyerukan kepada umat manusia melalui tauladan Nabi Muhammad untuk selalu bersikap lemah lembut dan juga tidak berhati kasar, karena perlakuan yang kasar akan menjauhkan diri dari orang-orang sekitar. Hal itu sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi, Innallaha yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Sesungguhnya Allah menyukai kelemah lembutan di dalam segala hal. Ada sebuah kisah tauladan dari Nabi Muhammad dan juga putrinya Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra menggambarkan seorang perempuan dengan kepribadian yang luar biasa. Dalam hidupnya selalu membaktikan dirinya untuk keluarga dan juga orang-orang sekitarnya. Beliau dicintai dan dihormati bukan karena apa yang dilakukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk menjaga iman orang-orang yang ada di sekitarnya. Fatimah Az-Zahra sangat dekat dengan ayahnya. Beberapa kali beliau menghampiri Nabi, baik ketika di rumah maupun di depan umum, sedang bersama sahabat-sahabatnya. Lantas apa yang ditunjukkan oleh Nabi? Nabi bergegas untuk berdiri dan juga menyambut putrinya dan juga menciumnya. Nabi menunjukkan sikap kelemah lembutannya secara terbuka tanpa menghiraukan komentar orang-orang yang ada di sekitarnya. Tentu sikap ini mengagetkan sahabat-sahabat maupun orang-orang yang ada di sekitarnya, baik dari Mekah maupun Madinah. Hal serupa juga ditunjukkan kepada cucunya Hasan. Suatu ketika Hasan menghampiri Nabi ketika bersama orang-orang Badui. Kemudian sikap Nabi juga sama seperti yang ditujukan kepada Fatimah. Beliau menciumnya dan juga menyuruhnya untuk duduk di sampingnya. Tentu sikap ini mengagetkan orang-orang Badui. Kemudian salah satu dari orang-orang tersebut, yaitu Aqra bin Habis, berkata, "Aku mempunyai 10 orang anak, tapi aku tak pernah mencium satupun dari mereka." Kemudian Nabi menjawab,
Orang yang tidak mencintai dan mengasihi, maka Tuhan pun juga tidak akan mencintai dan mengasihinya. Kisah tersebut diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Dari kisah tersebut dapat kita pahami bahwa Nabi Muhammad merupakan tauladan dalam memperlakukan anak-anak, yaitu dengan kelembutan dan juga kasih sayang. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Akan tetapi, dalam penerapannya, apabila orang tua selalu memaksakan kehendak dan juga selalu menggunakan hukuman-hukuman baik secara verbal maupun fisik, tentu yang terjadi bukanlah perbaikan pada anak, akan tetapi luka fisik dan juga psikis tersebut akan membekas hingga ia dewasa. Dan luka ini akan menjadi bibit-bibit menimbulkan perilaku-perilaku yang kurang baik. Oleh karena itu, marilah kita menjadi orang tua yang selalu menerapkan perilaku lemah lembutan dan juga kasih sayang terhadap anak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan memberikan manfaat kepada kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.